Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di pagi hari yang indah ini kita jumpa lagi. Ada sesuatu yang kami ingin informasikan kepada Anda. Tahukah Anda bahwa penyakit itu secara umum ada dua, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit infeksi. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit ini disebabkan karena adanya perubahan pada sel. Perubahan pada sel ini yang menuju kepada kerusakan, yang muncul adalah terjadinya penurunan fungsi organ dan jaringan. Nah, penyakit ini biasanya secara umum diderita bagi orang yang makin menua usianya. Ketika menua, maka sel-selnya pun akan menua pula. Sehingga terjadilah mulai kerusakan-kerusakan pada organ dan jaringan. Namun, pada saat ini ternyata bukan hanya orang-orang yang sudah tua saja yang mengidap penyakit degeneratif, tapi orang-orang yang masih muda ini telah mengidapnya, bahkan berbahaya. Mengapa? Penyakit degeneratif ini menyerang sekarang tidak melihat usia lagi. Dan orang-orang yang terjadi penurunan fungsi organ dan jaringan ini muncullah berbagai penyakit pada dirinya. Di antaranya adalah penyakit diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskuler yang menyebabkan hipertensi, terus jantung koroner, serangan stroke, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyakit osteoporosis. Yang keempat adalah penyakit kanker. Dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang terjadi karena terjadinya penurunan fungsi organ dan jaringan. Nah, teman-teman semua, kenapa orang-orang yang masih muda pun saat ini terkena penyakit degeneratif? Ini disebabkan karena gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah ini mengakibatkan pola hidup yang salah pula. Di antaranya adalah pola makan. Makan makanan yang sekarang ini banyak sekali makan makanan yang tidak alami, bahkan merusak. Dan dalam satu makanan itu bisa banyak sekali bahan-bahan yang dapat meracuni tubuh. Misalnya, suatu hidangan makanan itu di situ ada karbohidrat, karbohidrat yang berkalori tinggi, ada beberapa macam jenisnya, ditambah lagi dengan lemak-lemak jahat, lemak jenuh rantai panjang, lemak trans yang sudah berubah karena proses. Nah, ini bercampur, ditambah lagi bahan-bahan yang menyebabkan karsinogenik, di antaranya adalah pengembang, pewarna, perasa, dan sebagainya. Dan itu tercampur semuanya dan masuk ke diolah, dan setelah jadi masuk ke dalam tubuh kita. Ini salah satu contohnya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau sering itu terjadi akibatnya apa? Terjadi perusakan. Belum lagi akibat dari radikal bebas. Radikal bebas yang memang muncul dari diri sendiri, karena olahraga yang berlebihan. Berikutnya juga bisa datang dari luar radikal bebas tersebut, dari polusi, dari sinar UV yang berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan apa? Akan makin memperparah. Dan proses perusakan organ tersebut itu tidak cepat. Dia berproses, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, ada pula yang puluhan tahun. Kalau pola makannya ini tidak benar, ini akan bisa cepat. Hanya dalam beberapa tahun pun bisa terjadi yang namanya penyakit degeneratif pada tubuh seseorang. Belum lagi ditambah dari pola hidup yang salah. Pola tidur yang tidak teratur, siang jadi malam, malam jadi siang. Lalu juga kurangnya berolahraga, kurangnya gerak. Pada saat ini banyak orang senangnya mager, malas gerak. Kerja hanya duduk saja seharian, atau di rumah hanya megang handphone, kurang menggerakkan diri. Plus tadi olahraga yang teratur tidak dilakukan.
dan banyak sekali faktor-faktor lainnya yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit degeneratif. Penyakit ini sangat berbahaya dan dapat memunculkan yang namanya kematian. Yang kedua tentang penyakit infeksi. Nah, penyebab penyakit infeksi ini dikarenakan karena serangan mikroorganisme ke dalam tubuh. Mikroorganisme itu bisa dalam jenis virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Ketika masuk ke dalam tubuh dan kondisi pertahanan tubuh kita kuat, maka tubuh bisa menghalaunya. Tapi ketika pertahanan tubuh itu lemah, maka penyakit itu akan berkembang biak dan akan merusak tubuh. Virus akan menyebabkan flu, atau saat ini COVID-19, bakteri akan menyebabkan penyakit tipes, parasit dapat menyebabkan malaria, jamur juga dapat menyebabkan penyakit seperti panu dan sebagainya. Nah, ini kalau dibiarkan akan terus berkembang penyakit tersebut. Nah, apa yang dilakukan terhadap hal tersebut adalah kuatkan pertahanan tubuh atau sistem imun tubuh. Kalau tubuh kita kuat, tubuh akan dapat menghalau penyakit tersebut. Yang kedua, hindari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit tersebut. Katakanlah suatu daerah itu ada suatu wabah infeksi yang sedang pandemi, maka kita hindari daerah tersebut. Atau orang yang terkena infeksi, misalnya dia terserang penyakit, katakanlah flu berat dan sebagainya, jangan kita dekat-dekat. Apalagi misalnya TBC, beri jarak yang jauh. Karena apa? Karena kita bisa tertular. Apalagi tadi pada saat itu tubuh kita sedang lemah pertahanan tubuhnya. Dan biasanya penyakit infeksi ini diawali dengan gejala demam, terus badan lemas, terus juga gejala-gejala yang lainnya itu muncul di awal. Itu yang mengindikasikan seorang itu terkena infeksi. Teman-teman semua, ayo kita jaga tubuh kita dari berbagai macam penyakit yang dapat muncul, karena itu merugikan buat kita dan juga merugikan buat keluarga kita. Kita jaga pola hidup kita, pola hidup yang sehat, hindari dari gaya hidup yang salah, makan makanan yang bergizi dan seimbang, banyak melakukan aktivitas olahraga dan gerak, tidur yang teratur pada malam hari khususnya, dan juga pola pikir yang positif. Insya Allah kita semua akan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif maupun penyakit-penyakit infeksi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.